Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minawati. Saya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ventilator. Apa itu ventilator? Ventilator adalah suatu alat sistem bantuan napas secara mekanik yang didesain untuk menggantikan atau menunjang fungsi pernapasan. Ventilasi mekanik adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi memberikan bantuan napas pasien dengan cara memberikan tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan napas buatan. Adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Menurut Bronner dan Sudart 2002. Tujuan pemasangan ventilator ini mengurangi kerja pernapasan, meningkatkan tingkat kenyamanan pasien, pemberian MV yang akurat, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, menjamin hantaran oksigen ke jaringan adekuat. Indikasi pemasangan ventilator yang pertama, ketidakmampuan pasien. Dua, mempertahankan kadar oksigen. Ketiga, respiratory failure. Yang keempat, respiratory hypopnea. Yang kelima, pengembangan paru tidak adekuat. Yang keenam, ventilasi alveolar tidak adekuat. Yang ketujuh, kekuatan otot pernapasan yang tidak adekuat. Yang kedelapan, kerja pernapasan yang berlebihan. Prinsip umum ventilator ini, ventilator mekanik dibuat untuk membantu ventilasi secara parsial atau komplit. Terdapat dua jenis ventilator untuk memberikan bantuan ventilasi. Yang pertama, tekanan intratorakal dengan memberikan tekanan negatif pada dinding dada menggunakan sebuah shell yang diletakkan pada dada. Penurunan tekanan intratorakal menyebabkan udara atmosfer tertarik masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, ventilator tekanan positif memberikan gas yang bertekanan tinggi ke dalam paru-paru selama inspirasi. Ventilator tekanan positif dapat meningkatkan secara dramatis tekanan intratorakal pada saat inspirasi yang berpotensi menurunkan aliran balik darah vena dan cardiac output. Berdasarkan mekanisme kerjanya, ventilator mekanik tekanan positif dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu volume pilot, pressure pilot, steam pilot, dan flow pilot. Pasien ventilator system. Untuk memasang ventilator tekanan positif invasif perlu dilakukan intubasi trakea melalui IT atau tube tracheotomy. Ventilator kemudian dihubungkan dengan artificial airway dengan tubing sirkuit atau sirkuit selang untuk mempertahankan sistem agar tetap tertutup selama sirkulasi inspirasi. Gas dari ventilator harus melalui head humidifier atau alat pelembab udara. Kemudian melalui IT atau tube tracheotomy, lalu masuk ke paru-paru. Pada akhir inspirasi, gas dihembuskan secara pasif melalui tube expirator pada sirkuit tube. Tubing sirkuit pada ventilator humidifier yang terletak pada bagian inspirator sirkuit dibutuhkan untuk dua alasan. Alasan yang pertama, adanya artificial airway memungkinkan udara memasuki paru-paru tanpa harus melalui proses pelembapan udara pada jalan napas atas yang normal. Yang kedua, aliran gas yang cepat dan volume yang besar yang diberikan melalui ventilator mekanik memerlukan alat pelembab untuk menghindari kekeringan membran dalam paru. Tekanan dalam tubing sirkuit harus selalu dipantau agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tekanan airway secara dinamik akan ditampilkan pada kontrol panel ventilator. Tubing sirkuit pada ventilator. Tubing sirkuit pada ventilator tradisional dilengkapi dengan cup pengumpul air untuk mencegah penyumbatan oleh gas lembab yang mengalami kondensasi. Akan tetapi sekarang ini pada umumnya digunakan kawat panas yang berjalan pada bagian expirator dan bagian inspirator sirkuit.
Kawat-kawat tersebut akan mempertahankan suhu gas agar sama dengan atau mendekati suhu tubuh, sehingga menurunkan kondensasi gas yang lembab dan mencegah terbentuknya air. Contohnya seperti gambar yang di samping. Kontrol panel pada ventilator. User interface atau kontrol panel pada ventilator terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kontrol setting atau tombol pengatur untuk menentukan jenis dan volume ventilasi atau oksigen yang diberikan. Yang kedua, alarm setting, tombol alarm untuk menentukan volume tinggi dan terendah oksigen yang diberikan. Yang ketiga, visual display, tampilan monitor. Mode ventilasi. Mode ventilasi adalah salah satu dari beberapa metode yang digunakan oleh ventilator untuk membantu ventilasi. Mode-mode tersebut menghasilkan tekanan jalan napas, volume, dan pola-pola respirasi yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu memberikan bantuan ventilasi yang berbeda pula. Semakin tinggi bantuan ventilator, maka semakin kecil kerja otot pernapasan yang dilakukan oleh pasien. Kerja pernapasan berbeda-beda pada setiap mode ventilasi. Yang pertama, mode control ventilation menjamin bahwa pasien menerima jumlah dan volume pernapasan setiap menit yang telah ditentukan sebelumnya. Pada mode ventilasi ini tidak ada deviasi dari frekuensi napas atau visi yang disetting. Pada umumnya, pasien diberi sedapit atau dilumpuhkan dengan obat penghambat neuromuskular untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mode Assist Control Ventilation menjamin bahwa jumlah dan volume pernapasan tertentu yang diberikan oleh ventilator setiap menit mengharuskan pasien untuk tidak melalui respirasi dengan frekuensi itu atau lebih. Apabila pasien berusaha melalui pernapasan dengan frekuensi yang lebih tinggi dari nilai minimum yang ditentukan, maka ventilator akan memberikan awal pernapasan secara spontan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.